ketemu lagi dengan CMC Caring Mom Community. Channel ini buat obrolin berbagai hal dan tentu berbagi solusi. Sahabat CMC, apa kabar? Semuanya sehat? Tetap physical distancing, tetap jaga kesehatan, ini masih new normal. Oke, hari ini saya punya energi positif yang luar biasa karena di dekat saya ada seseorang yang luar biasa. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang nggak biasa. Jadi semua serba luar biasa hari ini. Mbak Dian Ngesti, beliau adalah ibu dari seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, Jenar namanya. Saya sudah kenal dengan Jenar dan wow, luar biasa anaknya. Mbak Ngesti sampai kemudian menempuh pendidikan luar biasa jenjang S2 dan hebatnya lagi Mbak Dian Ngesti bisa membuat sekolah untuk anak berkebutuhan khusus yang dinamai dengan Lentera Harapan. Yuk kita ngobrol, udah penasaran banget. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Okay. Harus berusaha sehat. Harus sehat. Harus ya, tetap berusaha sehat. Mbak Dian, energinya itu besar banget gitu ya. Oh ya? Pasti ada hal yang luar biasa yang ada di Mbak Dian yang bisa dibagi bersama-sama. Sehingga akhirnya sekolah luar biasa Lentera Harapan ini bisa berjalan sampai sekarang. Yang saya tahu sekolah Lentera Harapan ini Mbak Dian foundernya, Mbak Dian yang menginisiasi sampai kemudian seperti sekarang, Mbak Dian yang cariin duitnya, yang nombokin, pokoknya semuanya. Iya. Bisa cerita nggak awalnya gimana? Oke, kalau merunut cerita itu kan berarti kayak kilas balik ya. Awalnya itu semua inspirasi dari anak saya. Jenar. Ya. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus autis, saat vonis autis itu disampaikan, pasti rasanya kayak dunia runtuh, bruk, gitu kan. Apalagi anak. Tapi nggak kelihatan, Mbak Dian sama kelihatan ya? Nggak kelihatan. Begini ya. Dulu begitu. Sekarang nggak, harus sekarang. Nah, gitu gimana kan? tuh bisa kemudian kemudian bangun ya? Kemudian ya itu permasalahan setiap orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus autis, ya mungkin tidak semua, tapi saya melihat sebagian besar susah mencari sekolah, susah mencari tempat pendidikan yang bisa menerima hambatan dari anak autis. Repotnya nanti kalau mendidik anak autis itu. Karena setiap anak harus mendapatkan hak pendidikan ya, Pak? Dalam keadaan apapun, kondisi dia apapun tetap harus. Harus. Cuman ya waktu itu memang saat itu memang susah sekali. Ya sudah, itu masa lalu ya. Masa lalu yang membuat yang semangat. Kemudian membuat Mbak Dian bisa seperti sekarang. Kemudian saya berpikir nggak bisa kalau hanya terus gimana. Kalau cuma gimana terus nggak selesai. Makanya saya waktu itu ya sudah, saya berdiskusi dengan suami saya. Oke, kita siap membuka sekolah atau tempat pendidikan yang bisa menampung anak-anak seperti anak kita. Wow. Tapi dengan catatan, nah ini karena sekolah untuk anak kebutuhan khusus kan biasanya harganya melambung ya. Nah, yang kami lihat itu adalah bagaimana kita bisa menolong masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dari yang golongan ekonomi kita. Jadi Lentera Harapan itu memang sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, dikhususkan untuk keluarga yang kurang mampu, tidak berkemampuan untuk meraih pendidikan yang tadi biasanya mahal gitu. Makanya bisa luar biasa kayak sekarang ya. Nah, alhamdulillah ya kalau dibilang luar biasa, karena sebetulnya perjuangan belum selesai sampai sekarang. Mbak, energi itu nggak bisa dibohongin. Jadi energi itu bisa kemudian menular ke orang lain ketika yang memiliki energi itu benar-benar punya stok yang bisa ditularkan. Ya waktu itu memang ya saya bercerita ya kenapa sampai buka sekolah ini ya, inspirasi dari anak saya. Kemudian ini seninya di sini waktu kami mencari siswa itu juga kami bilang itu susah gampang. Ya, mengedukasi orang tua yang punya anak kebutuhan khusus autis ternyata lebih susah. Karena mereka lebih cenderung menutup diri. Anakku nggak apa-apa kok. Sampai ada satu hal yang masih saya ingat sampai sekarang. Sekolah buat apa toh, Mbak? Anakku nggak bakal jadi presiden.
ya sudah, kalau ada anggapan seperti itu, kalau dipaksakan juga nggak mungkin kan, ya sudah. Tapi saya tetap berusaha mencari dan akhirnya diawali dengan 4 siswa waktu tahun 2012. Iya. Itu kami berkomitmen, komitmennya adalah yang membuat kami kuat. Pertama dan utama itu adalah kami siap menerima. Gitu. Apapun Ya, karena kalau kita siap menerima, ya dalam semua kondisi dalam kehidupan, misalnya Bu April lah ya, misalnya terus ini kondisi kayak gini, seharusnya aku itu bisa berkegiatan, aku bisa keluar negeri, aku bisa kemana-mana. Terus gimana misalnya, nggak boleh ada penerbangan kemana-mana. Ya. Akhirnya mau nggak mau menerima. Nah, itu juga yang terjadi pada kami. Siapapun yang datang kepada kami harus siap menerima kondisinya, asal dia sesuai dengan komitmen kami adalah untuk anak autis. Oke. Saya tahu itu nggak mudah, satu karena Lentera Harapan ternyata malah punya 2 pekerjaan. Tidak hanya kemudian bagaimana pendidikan untuk mereka bisa berjalan, tapi cari siswanya aja susah karena biasanya keluarga justru menutup diri untuk itu. Oke. Gini Mbak Dian, untuk anak-anak umum pada umumnya di sekolah, komunikasi antara orang tua, guru, dan siswa ini adalah segitiga yang nggak boleh kemudian terputus, karena itu menentukan keberhasilan output, gitu kan, hasil pendidikan. Saya bayangin pasti di sekolah Mbak Dian dengan keluar biasaan yang sekarang saya tahu ternyata 2 kan, kesadaran orang tua dan juga kondisi anak, ini pasti akan memunculkan kesulitan yang sangat besar. Gimana ngatasinnya tuh? Ya, karena memang yang utama itu kalau di sekolah kebutuhan khusus kami itu harus orang tua yang komunikatif. Beda dengan sekolah lain yang kita bisa menitip informasi lewat anak. Ya. Nanti kamu pengumuman ada pengumuman ini. Tapi kalau siswa kami ada pengumuman, kami gimana mau ngasih tahu mereka untuk disampaikan ke orang tua. Jadi kami saat penerimaan siswa, kami harus benar-benar selektif mencari orang tua yang benar-benar bisa komunikatif. Soalnya kan nggak bisa kalau kami berjalan sendiri tanpa mereka juga melakukan sesuai dengan prosedur sekolah. Iya. Jadi segitiga ini tetap ada, hanya kemudian lebih aktif di orang tua dan guru. Jadi orang tua dan guru terpusat kepada anak. Aduh, luar biasa banget ya. Kalau saya boleh kasih contoh, di sekolah kami itu mungkin di sekolah khusus lain juga gitu ya. Instruksi di sekolah dan di rumah harus sama. Instruksi pengajaran di sekolah misalnya dilatih untuk menata balok misalnya. Oke, baloknya ditata. Misalnya kita pakai instruksi ditata. Di rumah pun juga orang tua harus pakai instruksi ayo ditata. Misalnya mengganti redakturalnya menjadi ayo disusun. Itu sudah nggak jalan. Maka itu kan perlu kerja sama orang tua. Kita kan harus nanti diajarinya gini ya Bu, ini gini ya, harus sama ya, jangan sampai beda. Kita ngajari pakai pensil warna di rumah, jangan diajari pakai krayon. Beda cara pegangnya sudah beda. Pensil begini, kalau krayon bisa gini. Wow. Bisa bayangin ya? Bisa. Coba bayangin pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru, saya juga mau bayangin. Maksudnya pasti orang tua harus benar-benar memiliki kesadaran dan kemauan kuat untuk mengadop seluruh yang diajarkan di sekolah untuk kemudian mereka juga ajarkan di rumah. Yang sama persis, tidak boleh diubah-ubah. Jadi konsistensi ini menjadi sesuatu yang penting dalam hal ini. Oke, terus saya kebayang lagi Mbak. Banyak bayangin. Gini loh. Kan banyak teman sahabat CMC itu cerita ketika mereka harus mau nggak mau belajar di rumah bersama anak. Ini kan situasi ini membawa konsekuensi yang banyak, terutama bagi keluarga. Mereka aja kesusahan gitu. Kesusahan untuk kemudian belajar bersama anak di rumah selama masa mereka tidak boleh sekolah, tidak boleh sekolah secara offline. Terus gimana dengan anak-anak luar biasa ini? Ini suatu keadaan yang tidak bisa kami duga ya. Unforgettable date, bahasa Inggrisnya gitu ya. 16 Maret itu waktu kami diumumkan untuk langsung tidak boleh ke sekolah. Itu dunia runtuh yang kedua. Runtuh yang kedua. Yang kedua. Tapi nggak sebesar yang pertama kan. Oke, ini pasti ceritanya seru kan. Kita nggak mungkin bahas dalam durasi yang sangat pendek ini.
kita akan obrolin tentang new normal untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Ya, pasti sebuah topik yang menarik. Oke Mbak Dian, sementara itu dulu. Dan sahabat CMC, menarik banget kan? Saya aja sampai excited banget gitu. Sedemikian besar effort yang harus dilakukan oleh orang tua dan Mbak Dian bersama seluruh teman-teman pengajar di Sekolah Lentera Harapan. Tapi ini akan menginspirasi. Ya, dan mudah-mudahan hal yang baik bisa diambil. Kemudian kalau ada masukan, jangan lupa untuk disampaikan ke sosial media kami. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam buat keluarga, peluk erat buat anak-anak. Sampai jumpa.